dari bahasa Yunani yang berarti sehat. Sedangkan vulva adalah organ eksternal genitalia wanita. Nah, vulva hygiene ini adalah membersihkan vulva dan daerah sekitarnya pada pasien yang wanita yang sedang nifas atau tidak dapat melakukannya sendiri, kayak misalnya hipertensi, pemberian infus, sesio-Caesar. Nah, harus dimandikan setiap hari dengan pencucian daerah perineum yang dilakukan 2 kali sehari dan pada waktu sesudah selesai membuang hajat. Nah, di sini ada manfaat menjaga kebersihan vulva. Yang pertama itu menjaga terjadinya infeksi pada vulva, perineum maupun uterus. Yang kedua menjaga kebersihan perineum dan vulva. Terus yang ketiga untuk penyembuhan luka perineum atau jahitan pada perineum. Yang keempat mencegah masuknya mikroorganisme pada urogenital traktus. Yang kelima memberikan rasa nyaman pada pasien. Nah, Bu, di sini ada tujuannya. Tujuannya itu yang pertama mencegah terjadinya infeksi sehubungan dengan penyembuhan jaringan. Yang kedua, pencegahan terjadinya infeksi pada saluran reproduksi yang terjadi dalam 28 hari setelah kelahiran anak atau aborsi. Nah, lingkup perawatan perineum ditujukan untuk pencegahan infeksi organ-organ reproduksi yang disebabkan oleh masuknya mikroorganisme yang masuk melalui vulva yang terbuka atau akibat dari perkembangbiakan bakteri pada peralatan penampung lokea atau pembalut. Nah, mencegah kontaminasi dari rektum, menangani dengan lembut pada jaringan yang terkena trauma, bersihkan semua keluaran yang menjadi sumber bakteri dan bau. Selanjutnya, cara melakukan vulva hygiene. Yang pertama, anjurkan kebersihan seluruh tubuh, terutama perineum. Yang kedua, mengajarkan ibu bagaimana membersihkan daerah kelamin dengan sabun dan air. Pastikan bahwa ibu mengerti untuk membersihkan daerah sekitar vulva terlebih dahulu, dari depan ke belakang, kemudian membersihkan daerah anus. Nasihati ibu untuk membersihkan vulva setiap kali selesai buang air kecil atau besar. Nah, terus sarankan ibu untuk mengganti pembalut atau kain pembalut setidaknya 2 kali sehari. Kain dapat digunakan ulang jika telah dicuci dengan baik dan dikeringkan di bawah matahari dan disetrika. Terus sarankan ibu mencuci tangan dengan sabun dan air sebelum dan sesudah membersihkan daerah kelaminnya. Nah, di sini ada standar operasional prosedurnya. Alatnya ada kapas sublimat atau desinfektan, pinset, bengkok, pispot, 4 cebok yang berisi larutan desinfektan, desinfektan sesuai dengan kebutuhan, handuk besar 2 buah, air gangan dan dingin di dalam baskom, wastafel 2 buah, pengalas, dan sarung tangan. Nah, yang pertama kita jaga privasi dulu, terus kita pasang surat mandinya, terus kita atur posisi pasiennya dorsa recumbens, terus kita memasang alas dan perlak di bawah anusnya, terus guritanya dibuka, celana dan pembalutnya dilepas bersamaan dengan pemasangan pispot sambil memperhatikan lokea, celana dan pembalut dimasukkan di dalam tas plastik yang berbeda. Nah, kita suruh dulu pasiennya BAB atau BAK, terus perawat memakai sarung tangan kiri, terus kita lakukan mengguyur vulva dengan air matang yang bersih, larutan desinfektan, terus pispotnya kita ambil, mendekatkan bengkok ke dekat pasien, terus memakai sarung tangan kanan, kemudian mengambil kapas sublimat atau basah, membuka vulva dengan ibu jari dan jari telunjuk kiri, membersihkan vulva mulai dari labia mayora kiri, labia mayora kanan, labia minora kiri, labia minora kanan, vestibulum, perineum. Ada dari atas ke bawah dengan kapas basah atau sublimat. Jadi satu kapas itu 1 kali usap ya, Bu. Terus cara mengusap dari atas ke bawah, bila masih kotor diusap lagi dengan kapas sublimat yang baru hingga bersih. Nah, terus kita perhatikan dulu keadaan perineum. Jadi kalau misalkan ada jahitan, perhatikan apakah jahitannya lepas atau longgar atau bengkak atau iritasi. Nah, terus membersihkan luka jahitan dengan kapas basah. Terus kita menutup atau mengompres luka dengan kasa yang telah diolesi salep atau betadine. Terus kita memasang celana dan pembalut. Terus kita mengambil alas, perlak dan bengkok. Kita merapikan pasien, mengambil selimut mandi dan memakai selimut pasien.
disuntikan pada area genital yang terkena edema. Kontraindikasinya, berikan perhatian pada wanita yang mengalami menstruasi. Nah, di sini ada dampak kalau misalkan kita nggak ngelakuin vulva hygiene, itu akan terjadi infeksi. Contohnya itu seperti infeksi jamur vagina, terjadinya keputihan, terjadi bau yang tidak sedap, terus kayak terjadi gatal-gatal, terus berisiko juga menimbulkan penyakit kayak tokso, torch, dan gonor. Apakah ibu sudah mengerti? Sudah sih Sus, tapi ada satu yang pengen saya tanyain. Kalau untuk waktu perawatannya itu kapan aja ya? Untuk waktu perawatannya itu dilakukan pada saat mandi, terus buang air kecil, buang air besar. Nah, biasa kan kalau kita buang air kecil itu, misalnya kita udah siram air kan, nah itu jangan langsung pakai dulu, kita harus pakai tisu dulu dikeringin, karena kalau lembab itu juga nggak bagus, bisa Ada jamur iya, di jamur juga bisa. Jadi saat mandi, setelah mandi pun dibersihkan, habis buang air kecil sama habis buat air besar. Iya. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah sih Sus.